Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usep Hidayat dari program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kali ini saya akan menjelaskan materi siklus pembelian mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Definisi siklus pembelian. Siklus pembelian merupakan satu rangkaian kegiatan pembelian yang terjadi secara berulang-ulang dan diikuti dengan proses perekaman data dan informasi bisnis. Diawali dengan aktivitas permintaan pembelian dari fungsi gudang atau bagian yang membutuhkan barang. Dilanjutkan dengan proses pemilihan pemasok dan pembuatan order pembelian oleh fungsi pembelian, penerimaan barang oleh gudang atau bagian penerima barang, dan proses pencatatan pembelian dan utang oleh bagian akuntansi. Pada saat jatuh tempo dilakukan pembayaran oleh fungsi keuangan. Fungsi kegiatan dalam siklus pembelian: mengecek status barang oleh gudang atau mengecek kebutuhan barang dan jasa oleh bagian yang meminta, menyiapkan surat permintaan barang, melakukan proses seleksi pemasok dan negosiasi kontrak pembelian dengan pemasok, menyiapkan kontrak pembelian dan order pembelian. Fungsi kegiatan dalam siklus pembelian lanjutan: menerima atau mengecek barang atau jasa yang diterima, melakukan pembayaran, melakukan jurnal pembelian, jurnal pembayaran kas, pemeliharaan kartu utang usaha, kartu persediaan, kartu stok, buku besar, dan penyiapan laporan akuntansi. Bagian atau fungsi yang terkait: bagian gudang. Bagian gudang mengecek apakah diperlukan persediaan atau tidak. Jika diperlukan, bagian gudang membuat laporan permintaan barang kepada bagian pembelian. Setelah diproses, gudang akan menerima LPB beserta barang dari bagian penerimaan. Bagian atau fungsi yang terkait: bagian pembelian. Bagian pembelian menerima laporan permintaan barang dari bagian gudang, membuat surat permintaan daftar harga barang yang dikirim ke pemasok. Dari daftar harga, bagian pembelian membuat surat pesanan pembelian barang yang diberikan ke pemasok. Bagian atau fungsi yang terkait: bagian pemasok. Pemasok menerima surat permintaan daftar harga barang dari bagian pembelian. Pemasok segera membuat daftar harga yang diperlukan dan dikirim ke bagian pembelian. Pemasok menerima surat permintaan barang dan pembayaran dari bagian pembelian. Lalu pemasok mengirimkan barang yang telah dipesan beserta nota pembelian ke bagian penerimaan. Bagian atau fungsi yang terkait: bagian penerimaan barang. Barang dan nota pembelian yang dikirim oleh pemasok dicek dahulu. Bagian penerimaan membuat laporan penerimaan barang yang dirangkap dua. Lembar pertama diberikan ke bagian keuangan, sedangkan lembar kedua beserta barang diberikan ke bagian gudang. Bagian atau fungsi yang terkait: bagian keuangan. Bagian keuangan menerima laporan permintaan barang dari bagian penerimaan. LPB tersebut oleh bagian keuangan digunakan untuk membuat kwitansi sebagai bukti pembayaran yang dirangkap dua. Satu untuk slip disimpan bagian keuangan sebagai dasar pembuatan laporan pembelian barang rangkap dua. Lembar pertama sebagai arsip dan lembar kedua diberikan ke pimpinan. Sedangkan kwitansi satunya diberikan ke pemasok beserta uang. Bagian atau fungsi yang terkait: pimpinan. Pimpinan menerima laporan pembelian barang dari bagian keuangan. Lalu, laporan dijadikan arsip untuk referensi dan pengambilan keputusan di masa mendatang. Pimpinan melakukan pengawasan terhadap proses pembelian berdasarkan laporan yang diterima. Jaringan prosedur dalam sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi pembelian terdiri dari berbagai prosedur yang saling terkait. Prosedur-prosedur ini membentuk suatu jaringan yang memastikan kelancaran proses pembelian dari awal hingga akhir. Komponen siklus pembelian. Komponen input, formulir, dan dokumen. Dalam sistem informasi akuntansi berbasis manual, media perekaman data transaksi adalah dalam bentuk media kertas. Formulir atau dokumen transaksi masih sangat dominan. Formulir atau dokumen terkait siklus pembelian terdiri dari: 1. Surat kontrak pembelian, yaitu dokumen yang memuat kesepakatan antara perusahaan dan pemasok. 2. Surat penawaran harga, yaitu dokumen dari pemasok yang berisi daftar harga barang. 3. Surat permintaan pembelian, yaitu dokumen internal yang mengajukan permintaan pembelian barang. Komponen input, formulir, dan dokumen lanjutan. 4.
Order pembelian, yaitu dokumen yang berisi pesanan pembelian resmi kepada pemasok. 5. Tanda terima barang, yaitu dokumen yang menyatakan barang telah diterima dari pemasok. 6. Faktur pembelian, yaitu dokumen tagihan dari pemasok atas barang yang telah dikirim. Komponen input, formulir, dan dokumen retur pembelian. 1. Nota debit, yaitu dokumen yang digunakan untuk mencatat pengembalian barang kepada pemasok. 2. Bukti pembayaran kas, yaitu dokumen yang mencatat pembayaran tunai kepada pemasok. 3. Bukti kas kecil, yaitu dokumen untuk mencatat pengeluaran kas kecil terkait pembelian. Komponen basis data, jurnal pembelian kredit. Jurnal pembelian kredit berfungsi untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Jurnal ini merupakan catatan kronologis dari semua transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit oleh perusahaan. Komponen basis data, jurnal potongan dan retur pembelian. Jurnal ini berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan potongan dari pemasok atau terjadi transaksi retur pembelian kepada pemasok. Jurnal ini dibuat kalau sering terjadi pemberian potongan dan retur pembelian. Jika jarang terjadi, pencatatan dapat dilakukan di jurnal umum. Komponen basis data, jurnal pembayaran kas. Jurnal pembayaran kas berfungsi untuk mencatat semua transaksi pembayaran kas, mencakup pembayaran utang usaha kepada pemasok dan jenis-jenis pengeluaran lainnya. Jurnal pembayaran kas membantu dalam melacak arus kas keluar perusahaan. Komponen basis data, jurnal umum. Jurnal umum dalam konteks siklus pembelian digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian barang jika jarang terjadi retur pembelian. Jika sering terjadi retur barang, maka digunakan jurnal tersendiri, yaitu jurnal potongan dan retur pembelian. Komponen basis data, kartu hutang. Kartu ini berfungsi untuk memelihara catatan atau rincian semua kreditur yang berisi saldo awal, mutasi debit dan kredit, serta saldo akhir. Kartu hutang ini merupakan buku pembantu hutang untuk akun kontrol hutang usaha yang ada di buku besar hutang. Kartu ini memudahkan perusahaan dalam melacak dan mengelola hutang kepada setiap pemasok. Komponen basis data, kartu persediaan barang. Kartu ini berfungsi untuk memelihara catatan atau rincian semua jenis persediaan barang yang berisi saldo awal, mutasi debit dan kredit, serta saldo akhir dalam satuan harga dan jumlah. Kartu persediaan ini merupakan buku pembantu persediaan barang untuk akun kontrol persediaan barang yang ada di buku besar persediaan barang. Komponen basis data, kartu gudang. Kartu gudang merupakan catatan saldo dan mutasi fisik barang per item barang yang dibina oleh petugas administrasi di gudang. Kartu ini membantu dalam pengelolaan dan pengawasan stok barang di gudang. Komponen basis data, kartu buku besar. Kartu ini berfungsi untuk membina catatan saldo dan mutasi semua akun kontrol yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan. Kartu buku besar merupakan sumber utama dalam penyusunan neraca dan laporan keuangan lainnya. Komponen proses atau model, diagram alir data. Diagram alir data menggambarkan arus data di antara sumber dan tujuan, proses transformasi data, dan penyimpanan data. Aliran data dapat digambarkan pada berbagai level seperti level 0, level 1, level 2, dan seterusnya. Diagram alir data siklus pembelian level 0. Level 1, proses permintaan pembelian. Level 2, proses seleksi pemasok. Level 3, proses penyiapan order pembeli. Level 4, proses penerimaan barang. Level 5, proses pembayaran. Dan level 6, proses akuntansi. Diagram alir data proses permintaan pembelian level 1. Staf gudang membuka laporan status barang per item barang. Staf gudang meneliti status barang apakah ada item barang yang telah mencapai batas pemesanan kembali. Jika ada, staf gudang menyiapkan surat permintaan pembelian.
Kepala gudang menandatangani formulir permintaan pembelian. Petugas gudang mengirimkan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Diagram alir data proses seleksi pemasok level 1. Fungsi pembelian menerima permintaan pembelian dari gudang atau bagian yang meminta barang. Fungsi pembelian membuka dan memeriksa arsip data para pemasok. Fungsi pembelian menyiapkan surat permintaan penawaran harga. Manajer pembelian menandatangani surat permintaan penawaran harga. Petugas pembelian mengirimkan SPPH kepada para calon pemasok. Para calon pemasok akan menyampaikan surat penawaran harga ke bagian pembelian. Fungsi pembelian mempelajari surat penawaran harga para calon pemasok dan membuat keputusan tentang pemasok yang akan ditunjuk. Pemasok yang ditunjuk menandatangani surat kontrak atau surat penunjukan dan menerima satu lembar yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Diagram alir data penyiapan order pembelian level 1. Fungsi pembelian menerima permintaan pembelian dari gudang atau bagian yang meminta barang. Jika belum dilakukan proses seleksi pemasok, maka langkah berikutnya ikuti model bagan alir data tentang proses seleksi pemasok. Jika pemasok telah ditunjuk, maka fungsi pembelian langsung menyiapkan order pembelian. Order pembelian ditandatangani oleh pejabat berwenang pada fungsi pembelian. Order pembelian yang telah ditandatangani dikirim ke pemasok yang telah ditunjuk. Diagram alir data proses penerimaan barang level 1. Petugas penerima barang menerima barang yang dipesan dari pemasok beserta dokumen pendukung. Petugas penerima barang menghitung dan mencocokkan barang yang diterima dengan dokumen pendukung dan salinan order pembelian. Petugas penerima barang membuat surat tanda terima barang atau laporan penerimaan barang. Tanda terima barang atau laporan penerimaan barang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Formulir tanda terima barang atau laporan penerimaan barang didistribusikan ke berbagai pihak terkait. Diagram alir data proses pembayaran hutang pemasok level 1. Fungsi keuangan menerima faktur, kwitansi, dan salinan tanda terima barang dari pemasok. Fungsi keuangan memeriksa kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan dokumen pendukung tagihan. Pada saat jatuh tempo hutang, fungsi keuangan menyiapkan bukti pembayaran kas. Bukti pembayaran kas diotorisasi atau tangani oleh pejabat fungsi keuangan yang diberi kuasa. Kasir atau fungsi keuangan menyiapkan pembayaran dengan cek giro atau transfer ke rekening bank pemasok. Bukti pembayaran kas asli diserahkan ke fungsi akuntansi untuk proses pencatatan selanjutnya. Bagan alir dokumen pembelian kredit. 1. Permintaan pembelian dan pemesanan barang, yaitu menggambarkan proses dari permintaan hingga pemesanan barang. 2. Penerimaan barang, yaitu menjelaskan proses penerimaan barang dari pemasok. 3. Penerimaan faktur pembelian, yaitu menggambarkan alur penerimaan dan pemrosesan faktur pembelian. 4. Pembayaran utang pemasok, yaitu menjelaskan proses pembayaran utang kepada pemasok. 5. Pembayaran kas kecil, yaitu menjelaskan proses pembayaran secara tunai dengan menggunakan kas kecil. Bagan alir dokumen permintaan pembelian dan pemesanan barang. Fungsi gudang mengecek status barang yang ada di gudang atau bagian yang meminta barang mengecek rencana kebutuhan. Gudang atau bagian yang meminta barang menyiapkan formulir permintaan pembelian rangkap 2. Permintaan pembelian diotorisasi oleh pejabat berwenang dan dikirimkan ke fungsi pembelian. Fungsi pembelian menyiapkan order pembelian rangkap 5 setelah proses seleksi pemasok. Bagan alir dokumen penerimaan barang. Pemasok menyiapkan dan mengirim barang beserta dokumen pendukung ke perusahaan. Fungsi gudang menerima barang dan memeriksa kesesuaian dengan dokumen pendukung dan order pembelian. Petugas penerima barang menyiapkan tanda terima barang rangkap 5 dan mendistribusikannya. Bagan alir dokumen penerimaan faktur pembelian. Pemasok menyiapkan faktur dan kwitansi berdasarkan tanda terima barang dan dokumen pendukung penjualan. Pemasok mengirimkan faktur dan kwitansi ke perusahaan melalui fungsi pembelian. Fungsi pembelian mencocokkan dokumen dan mendistribusikannya ke fungsi keuangan dan akuntansi. Bagan alir dokumen pembayaran utang pemasok. Fungsi keuangan memilih faktur-faktur yang sudah jatuh tempo. Fungsi keuangan menyiapkan bukti pembayaran
pembayaran kas dan bukti transfer atau giro atau cek. Fungsi keuangan melakukan pembayaran kepada pemasok. Fungsi akuntansi menerima bukti pembayaran kas dan mencatat pembayaran utang usaha. Bagan alir dokumen pembayaran kas kecil. Ada permintaan pembayaran yang ditujukan pada kasir kas kecil. Kasir kas kecil menyiapkan bukti kas kecil rangkap 2. Kasir mencatat pengeluaran pada laporan kas kecil dan melakukan pembayaran. Kasir mengajukan pergantian dana ke fungsi keuangan saat dana menipis. Flowchart sistem pembelian tunai bagian 1. Bagian gudang membuat surat permintaan pembelian rangkap 2. Bagian pembelian membuat surat permintaan penawaran harga untuk supplier. Pimpinan menyetujui surat daftar pembelian dari bagian pembelian. Bagian pembelian membuat surat order pembelian rangkap 4. Selanjutnya, bagian gudang menerima barang dan membuat laporan penerimaan barang rangkap 3. Bagian keuangan melakukan pembayaran kepada supplier berdasarkan dokumen yang diterima. Supplier membuat faktur lunas rangkap 2 setelah menerima pembayaran. Bagian keuangan membuat laporan pembayaran tunai rangkap 2. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.